sekarang ini kadang fotonya di sosial media seperti ini pas kenyataannya berbeda gitu kan. Mungkin di foto Instagramnya terlalu banyak pakai filter. Kalau seperti saya misalnya dari awal kenal, kemudian khitbah 2 bulan, dari khitbah kemudian menikah 2 bulan. Ricis juga cuma sekian bulan ketika akhirnya menikah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, walafiat dan diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Seperti biasa pemirsa, sahabat Ummah, di studio hari ini saya tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa yang akan memberikan inspirasi dan juga banyak ilmu terutama terkait agama ya, kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Seperti biasa ada Ummah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, Ummah makin hari ini ya, Amin. makin segar, makin muda, makin awet muda, Amin, Masya Allah. amin. Wanita soleha, beriman, Masya Allah. Jadi wanita yang mau belajar ilmu agama itu memang auranya terpancar ya, bukan karena make up atau apa ya, tapi karena keimanan dan ketakwaan, Masya Allah. Baik, sahabat Ummah, hari ini kami berdua, saya dan juga Ummah akan membahas satu topik yang sangat menarik dan ini biasa terjadi dalam kehidupan di luar sana, di kehidupan sosial kita, terutama yang berkaitan dengan wanita dan laki-laki ya, tentang jodoh atau apa ya, jenjang untuk menuju ke pernikahan ya. Sebutlah itu ta'aruf dalam Islam. Bagaimana konsep ta'aruf dalam Islam sesungguhnya? Di luar sana banyak yang kurang memahami ta'aruf yang benar dalam Islam itu seperti apa sih? Kita akan coba untuk membahas lebih detail lagi kepada Ummah Oki Stiana Dewi supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami ta'aruf gitu ya Ummah. Ummah, dalam perkembangan kehidupan saat ini ya, yang sudah mulai bebas ya, media digital, Masya Allah ya, berkenalan dengan lawan jenis ya, itu sudah makin terbuka lebar begitu. Ada beberapa yang mengatakan ini lebih memudahkan untuk melakukan ta'aruf gitu. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ke ta'aruf media, online, offline dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Ummah, ta'aruf sebenarnya dalam Islam itu tahapnya yang benar tuh seperti apa sih? Baik. Terima kasih Mbak Zeda. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu sesungguhnya ta'aruf. Mungkin ta'aruf ini terdengar beberapa tahun belakangan ini mulai terkenal ya. Artinya mulai banyak orang-orang yang menggunakan istilah ta'aruf atau memang dalam mereka pencarian jodohnya dengan tahapan ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf itu apa sih? Ta'aruf itu artinya kita saling mengenal satu sama lain. Dan sebetulnya ta'aruf ini maknanya luas, bukan saling mengenal untuk pernikahan saja, tapi saling mengenal, antar kita saling mengenal. Makanya kata-kata ta'aruf itu ada dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ada kalimat lita'arafu. Apa arti dari ayat atau surah Al-Hujurat ayat 13 yang tadi saya bacakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Lita'arafu. Allah menjadikan kita berbeda-beda. Oh, Masya Allah. Bangsa-bangsa, suku-suku, kita tinggal di tempat yang berbeda, kita harus saling. Jadi ta'aruf tidak identik dengan pernikahan ya, walaupun tidak lawan jenis bisa dibilang ta'aruf begitu. Wanita dengan wanita itu bisa disebut ta'aruf. Saling mengenal satu sama lain, itu arti luasnya. Oh, Masya Tapi Allah. di Indonesia makna itu dipersempit. Ta'aruf menjadi tahapan menuju kepada pernikahan. Itu yang terjadi di negara kita ini. Maka teman-teman sekalian, ini kadang-kadang kita suka tukar-tukar istilah nih. Jadi sebelum kita memasuki jenjang pernikahan itu ada yang namanya ta'aruf. Saling kenal satu sama lain. Kemudian setelah ta'aruf nanti kita akan masuk namanya khitbah ya. Kita akan masuk ke khitbah. Khitbah itu apa sih? Khitbah itu kalau bahasa kita mungkin meminang atau melamar. Dalam khitbah itu nanti ada nazar, ada kita melihat. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita sebelum kita pada akhirnya menikah itu harus lihat dulu.
Oke. Atau mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini kadang fotonya di sosial media seperti ini pas kenyataannya berbeda gitu kan. Oke. Mungkin di foto Instagramnya terlalu banyak pakai filter. Jadi Atau ada apa gitu ya. editan-editan gitu ya. Jadi harus tidak sesuai dengan wajahnya yang sesungguhnya. Sekarang kan gitu. dibuat kurus bisa, dibuat Masya mancung Allah, bisa, Masya mata Allah. besar dan sebagainya bisa. Masya Jadi Allah. memang Rasul dari zaman dulu bilang kalau mau menikah lihat dulu. Karena bisa jadi ketika melihat ya bisa dilanjutkan. Itu fenomena bisa yang tidak banyak dilanjutkan. terjadi di luar sana, banyak yang tertipu karena itu ya Iya, Uma ya. jangan- Jadi harus hati-hati ya. Karena Oke. lagi-lagi ta'aruf itu jangan berpikir ta'aruf itu begitu kenal langsung nikah, tidak. Ada banyak hal-hal yang dilakukan dalam masa ta'aruf itu walaupun temponya nggak boleh lama-lama. Tapi yang paling penting Tidak begini, boleh lama-lama, itu batasnya sampai berapa lama maksimal Uma? ya Ta'aruf itu. beda-beda orang ya, beda-beda. Ada yang orang yang cuma 1 bulan tapi komunikasinya intens dan mendalam sehingga tahu semuanya bisa. Bisa langsung menikah. Kalau seperti saya misalnya dari awal kenal, kemudian khitbah 2 bulan, dari khitbah kemudian menikah 2 bulan. Ricis juga cuma sekian bulan Masya ketika Allah. akhirnya menikah gitu. Uma Oki dulu sebelumnya juga ta'aruf Iya, ya, hanya betul. 4 bulan. Begitu Iya, juga dengan dari kenal sampai menikah. Iya 4 sampai bulan. menikah 4 bulan saja. Begitu Iya. pula dengan Ria Ricis Iya. juga hanya 4 bulan saja Betul. ya. Proses ta'aruf ke benar-benar pernikahan. betul. Jadi mungkin kita banyak yang bingung ya, apa sih bedanya ta'aruf sama pacaran? Itu beda jauh banget. Ta'aruf sama pacaran itu sangat berbeda teman-teman sekalian. Apa bedanya? Pertama dari niat. Oke. Ta'aruf itu niatnya adalah dari awal ta'aruf itu niatnya mau menikah. Tapi kalau pacaran, wallahu a'lam. Ya memang ada yang niatnya mau nikah, ada yang anak-anak Hanya kecilnya untuk udah nggak tahu have nikahnya fun, kapan gitu. bersenang-senang aja Iya. gitu. Jadi pertama perkara niat, itu yang membedakan ta'aruf dengan pacaran. Kemudian yang kedua yang membedakan adalah ta'aruf itu pasti ada fasilitatornya, pasti ada mediatornya, pasti ada orang yang menemaninya. Sedangkan pacaran umumnya berkhalawat berdua-duaan. Berduaan. Oke. Yang mana Rasul katakan berdua-duaan ketiganya adalah syaitan. Tentu saja ini berpengaruh kepada yang ketiga aktivitas yang dilakukan. Dalam ta'aruf aktivitas sangat terjaga karena ada orang yang tadi mendampingi. Betul, betul. Yang mendampingi siapa? Bisa orang tua, bisa saudara, bisa guru-guru kita, bisa Oke. orang yang sudah menikah. Oke. Tapi kalau pacaran tidak ada yang mendampingi. Umumnya ya, umumnya tidak ada yang mendampingi. Artinya mereka berdua. Dan syaitan bisa bermain di situ ya. Betul. Dan jangka waktu. Jangka waktu pacaran, wallahu a'lam. Kadang-kadang sampai 5 tahun, 10 tahun. Dalam jangka waktu selama itu sudah. Adakah mungkin bayangan standar ta'aruf? Karena kan kalau berdasarkan pengalaman Uma Oki dan juga Ria Ricis sebagai panutan kita mungkin ya salah satu tokoh yang berta'aruf 4 bulan begitu. Di luar sana ada yang berta'aruf sampai 2 tahun, 3 tahun. Itu bagaimana Uma? Apakah merugikan salah satu pihak terutama wanita? Sebetulnya jangka waktu bertahun-tahun itu memang ya secara logika kita memang itu terlalu lama ya. Khawatir dalam waktu bertahun-tahun itu namanya laki-laki dan perempuan ya yang merasa terikat, padahal belum ada ikatan itu. Yang merasa terikat, khawatir nanti ada komunikasi-komunikasi yang semakin intens seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Dosa yang sangat besar. Ya. Artinya apa? Artinya dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa mendekati zina itu tidak boleh. Mendekati zina itu apa sih? Memandang yang terus-terusan sehingga muncul sesuatu di dalam dirinya. Ya, ada syahwat di dalamnya. Ya, mendengarkan terus-terusan Suaranya, Masya Allah, suara-suaranya. subhanallah. Kemudian akhirnya pelan-pelan dia mulai dengan tangannya yang menyentuh kepada yang bukan haram, dan kemudian ujung-ujungnya nanti berada di kemaluannya. Jadi kalau bisa himbauan kalau berta'aruf jangan terlalu lama ya Uma ya. Ya. Khawatirnya Khawatir. dipermainkan oleh setan di situ Betul. nanti dicelah di Betul. celah waktu yang terlalu lama itu karena Betul. antara laki-laki dengan wanita ada syahwat di situ ya. Iya, laki-laki. Oke, Uma bicara tentang ta'aruf ini menarik ya. Ya. Di luar sana banyak sekali yang setuju dengan ta'aruf. Iya. Namun banyak juga yang dirugikan dengan cara ta'aruf yang salah. Salah satu bahasa gaul yang ada biasa kita dengar itu ta'aruf prematur gitu. Ta'aruf yang terlalu Terlalu cepat, terburu-buru, iya. terlalu cepat. Itu gimana Uma? Dengan dalih Iya. itu tadi, jangan terlalu berlama-lama, daripada berzina udah cepet aja langsung nikah. Tapi ternyata setelah menikah, aduh nyesel ya kenapa buru-buru ya, mengenalnya kurang dalam nih, jadi ta'arufnya mesti hati-hati ya, aku nyesel dia ta'aruf buru-buru. Nah ini namanya ta'aruf prematur. Ini gimana Uma dalam pandangan Islam? Ya, ini sebelum saya menjawab ini saya punya cerita nih Mbak Zeda. Saya kemarin-kemarin kan ada safari dakwah ya. Kemudian pernah bertemu dengan dalam rangkaian safari dakwah itu ketemu sama teman kuliah. Teman kuliah ini dulu kembang kampus.
ya. Beliau aktivis dakwah, beliau luar biasa, pinter masyarakat, sangat dicintai oleh banyak orang lah, karena cantik, karena pinter, karena solehah, masya Allah. Kemudian beliau memutuskan untuk nikah ta'aruf yang sangat cepat, kemudian menikah. Dan biasanya kalau anak-anak kampus ini kalau ada yang menikah, wah hebat ya, keren ya, bisa menikahnya cepat begitu ya. Kemudian setelah saya bertemu lagi dengan beliau, ternyata sudah bercerai pada saat itu dengan usia yang sangat muda, dengan pernikahan hanya sekian bulan. Oh, ya? Kemudian saya tanya kenapa, kemudian beliau katakan karena ternyata laki-laki itu berbohong. Dia katakan dia hafidz Quran, padahal dia nggak hafidz Quran, dia nggak bekerja, dia tidak menafkahi saya, perilakunya kasar kepada saya nggak kenal siapa dia, dan kemudian akhirnya berpisah. Jadi cerita ini semata-mata untuk memberikan hikmah kepada kita teman-teman semua, bahwa ta'aruf itu, lagi-lagi saya katakan, bukan kita beli kucing dalam karung, kita harus kenal orang itu. Mungkin kalau orang-orang Jawa itu ada istilah bibit, bebet, bobot ya. Kita harus kenal siapa dia, lingkungannya, keluarganya seperti apa. Pepatah Indonesia juga bagus, masya Allah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Atau Rasul juga bilang kalau engkau ingin menikah seseorang, lihat dulu memang fisiknya itu perlu, karena kalau dia cantik atau menarik atau ganteng dalam pandangan kita, kita jadi mudah dalam melayaninya gitu. Tapi lihat juga dari keturunannya, dari nasabnya, lihat juga dari hartanya gitu ya, maksudnya kemampuan dia untuk bisa menafkahi untuk yang laki-laki, tapi yang paling baik lihat dari agamanya. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, jangan terkecoh hanya karena mendengar oh dia hafidz, oh dia ini. Buktikan dong, harus buktikan dulu. Cara membuktikannya gimana? Lihat bagaimana kisahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dalam membuktikan siapa Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad ini digelari Al-Amin. Seluruh orang tahu, oh dia orang yang terpercaya, beliau orang yang sangat amanah, beliau orang yang sangat hebat. Dan Siti Khadijah mulai tertarik, ada laki-laki yang luar biasa. Tapi saya mau ngecek. Jadi tidak mudah percaya dengan informasi dari luar ya. Investigasi beliau coba dulu untuk membuktikan langsung benar Rasulullah seperti itu. Betul. Gitu ya. Masya Akhirnya Allah. Siti Khadijah ini mengajak budaknya namanya Maisarah untuk sama Rasulullah SAW. Kala itu belum jadi Rasul ya, karena beliau juga masih sangat muda, masih sekitar 25 tahun umurnya Nabi Muhammad pada saat itu. Diminta untuk sana pergi ke negeri Syam untuk dakwah, untuk berdagang. Ketika dalam perjalanan itu akhirnya Maisarah ini melihat, oh orangnya seperti ini, betul ya, orangnya santun, orangnya baik, orangnya luar biasa. Akhirnya Maisarah itu menginformasikan kepada Siti Khadijah bahwa orangnya betul-betul baik, orangnya betul-betul luar biasa. Makanya kalau kita mau kenal orang sebenarnya ada 3. Pertama, kita atau teman kita atau saudara kita bermalam dulu dengannya. Kemudian kedua, mengadakan perjalanan jauh dengannya. Karena karakter seseorang itu akan kelihatan kalau sudah perjalanan itu jauh. Ada riwayat hadis atau hanya tauladan saja, Uma? Ini memang disebutkan ya teman-teman sekalian ya, disebutkan untuk kita kalau ingin mau mengenal seseorang. Bagaimana Siti Khadijah melakukannya juga. Siti Khadijah melakukan itu dengan mengirim Maisarah ya, bermalam dengan Rasulullah. Safar. Kenapa ketika safar kita bisa kenal sama banyak orang, kita kenal sama karakter orang-orang? Karena ketika safar itu, ketika perjalanan jauh, kadang-kadang kita menemukan kesulitan. Kita kelihatan nih orang sabar atau pemarah, ini orang jujur atau sebenarnya dia menyepelekan omongannya. Karakter aslinya terlihat karakter aslinya keluar. Kemudian yang ketiga, muamalah, bagaimana hubungannya dengan sesama manusia, terutama dalam soal keuangan. Masya Allah. Jadi tidak semudah itu ya ta'aruf ya. Karena kebanyakan di luar sana ada yang berbagi kisah, aku ta'aruf cuma ketemu 2-3 kali. Nggak bisa. Sampai sekarang aku awet-awet aja kok. Itu tidak bisa dijadikan panutan ya, Uma. Alhamdulillah lagi beruntung itu, ya. Alhamdulillah itu berhasil. Nah, itu tapi dia. Kita harus kenal. Masya Allah. Rasul tuh ngingetin kita juga harus nih. hati-hati Benar. sekali di situ. Rasul juga ini kayak teman saya yang tadi saya ceritakan yang Kembang Kampus ini, dia nggak tahu teman-temannya sang suaminya siapa, nggak tahu tempat kerja sang suaminya di mana, nggak tahu keluarga besarnya seperti apa, hanya dipertemukan dengan beberapa keluarga saja, misalnya seperti itu. Padahal Rasul sudah ingatkan kepada kita semua, teliti dulu. Kalau kamu mau lihat seseorang, teliti dulu pergaulannya, teman-temannya, lingkungannya, karena orang itu pasti sama karakternya dengan orang-orang. Bukan dari kuantitas berapa lamanya, tapi dari kualitas berapa kita mengenal, mendalami calon pasangan kita itu. Sahabat Uma semuanya, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa sehat. Nah, pada kali ini saya mau sharing tentang ini dia, Scarlett. Scarlett ini adalah body care teman-teman sekalian, terdiri dari body scrub. Kemudian ini dia, ini juga wangi banget, terdiri dari body lotion dan juga ada shower scrub. Pastikan kulit kita senantiasa halus dan yang pastinya harum dengan Scarlett.
Oke, masih terkait dengan ta'aruf prematur nih Uma. Ini menarik nih. Sekarang ini kan dunia modern ya, semakin modern. Ada juga media sosial, ada yang menyebut ta'aruf digital atau ta'aruf online gitu, dengan dalih agar tidak saling memandang atau bersentuhan gitu. Sekarang juga banyak ya Uma ya, ta'aruf digital gitu, saling coba mengenal. Itu dalam Islam bagaimana? Bolehkah ta'aruf digital yang berkembang seperti sekarang ini? Sekarang teknologi sudah semakin canggih, banyak orang-orang yang juga dalam kehidupan sehari-harinya mungkin juga nggak banyak bergaul gitu ya, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain untuk bisa membuat dia bisa ta'aruf. Ta'aruf itu macam-macam. Jadi ta'aruf itu bisa ta'aruf secara online, artinya memang ada lembaga-lembaga tersendiri gitu ya, yang mereka membuat namanya macam-macam ya. Tapi dalam online itu biasanya sih yang setahu saya, tapi saya nggak pernah ikut yang begitu-begituan. Jadi ini kata teman ya. Itu biasanya kita akan ngisi biodata dulu dengan kriteria laki-laki atau pasangan yang kita mau itu seperti apa. Itu tidak masalah dalam Islam ya, ta'aruf seperti itu ya? Karena kita memanfaatkan teknologi, karena kan tidak berkhalwat. Tidak berkhalwat, jadi kita ngisi biodata dulu, kemudian kita akan tulis kita ini karakternya seperti apa, yang kita inginkan seperti apa. Yang si fulan, yang laki-lakinya juga di ujung mana nggak tahu di mana, mereka juga nulis biodata itu. Nanti biasanya sama si pemilik lembaga ini, yang pemilik yang mix and match ini akan dilihat, oh yang ini karakternya dia mau cari yang ini mau cari yang ini. Dari sekian banyak CV berkas-berkas itu mereka akan satukan, oh yang ini kayaknya cocoknya yang ini disatukan. Nanti setelah itu ketemu secara virtual didampingi dengan moderator ya, fasilitator. Kalau mereka akhirnya tertarik untuk lebih lanjut, nanti akan ada komunikasi berikutnya dengan fasilitator ini. Tapi kalau ketika ketemu dengan online itu mereka rasa oh saya nggak cocok, ya nggak apa-apa. Selesai sampai di situ, ikhtiar lagi dengan yang lain. Jadi ta'aruf itu nggak kaku dalam makna harus begini harus begitu. Ta'aruf itu macam-macam teman-teman sekalian. Ada kadang-kadang dia lewat online dengan lembaga yang terpercaya ya. Ada yang dia dari orang tuanya. Atau dari ustadznya merekomendasikan. Dari gurunya ya. Kayak di pesantren kami itu ada. Jadi di pesantren kami anak-anak santri ini yang tertarik udah mau menikah silahkan kasih CV. Makanya nih kalau teman-teman ada yang mau nikah ya, boleh kasih CV kepada pesantren kami. Ntar di mix and match. Ustazah Oki ya, Masya Allah. Iya, di mix and match yang mana gitu. Dan udah ada beberapa yang berhasil. Masya Allah. Jadi CV itu diberikan kepada kami, kemudian nanti dilihat ya, oh dia karakternya suka yang ini. Ciri fisik sebutkan aja ciri fisik maunya yang seperti apa, Nanti kita akan pertemukan berkas yang sama itu dan kemudian kita pertemukan orangnya seperti itu. Uma, kalau kita flashback lagi seperti yang dikisahkan Uma tadi, Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, ada unsur Siti Khadijah maju terlebih dahulu ya. Nah itu kalau misal kita korelasikan di zaman sekarang ini, bolehkah wanita menawarkan diri dalam ta'aruf? Itu wanita yang mulia, Masya Allah. Masya Allah. Tidak turun marwah atau derajat gitu, harkat tidak ya Uma ya? Tapi pastikan sang laki-lakinya menerima ya. Pastikan laki-laki. Artinya kan sebelum kita masuk kepada tahap itu kan pasti kita bisa minta bantuan dari para sahabat-sahabat kita. Jangan sendiri berarti ya Uma ya? Walaupun di masa Rasul ada seorang wanita mulia yang memang mengajukan dirinya berbicara gitu ya langsung di hadapan Rasulullah menawarkan dirinya, dan itu wanita yang mulia. Wanita yang mulia itu kan tidak maksudnya tidak berdosa dan tidak menurunkan marwah wanita ya yang seperti itu ya? Tentu saja tidak berdosa, tidak menentukan marwah wanita, tapi memang kebiasaan kita di Indonesia kan sebetulnya laki-laki yang melamar wanita, tapi wanita yang duluan mengutarakan ingin dinikahi itu ada, artinya itu boleh sebetulnya. Masya Allah. Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika tertarik pada Rasulullah, beliau cerita kepada sahabatnya namanya Nafisah. Nafisah tolong sampaikan kepada ada pihak ketiga, tidak langsung ke Rasulullah ya? Ya, walaupun ada ya yang dengan langsung ke Rasulullah, tapi kalau Siti Khadijah melalui perantara sahabatnya namanya Nafisah untuk memberitahukan kepada Rasulullah dan pihak keluarganya Rasulullah. Barulah Rasulullah datang dengan pamannya, dengan saudara-saudaranya meminang Siti Khadijah. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Boleh saja, yang nggak boleh justru kita yang menggoda untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi kalau dia seorang perempuan yang salihah, perempuan yang terjaga keimanannya, kesuciannya, kemudian menawarkan dirinya
suaminya, dia terhormat, Masya Allah. Dia terhormat. Ataupun kita bisa pakai cara-cara lain seperti dengan bantuan orang tua kita, mungkin dengan para sahabat-sahabat kita. Kalau itu nggak umum terjadi di Indonesia, yang kita menawarkan sendiri, bisa lewat perantara-perantara. Berarti ini solusi ya, Uma ya. Kebanyakan kan, mohon maaf, ini memang banyak terjadi di luar sana, banyak wanita yang gengsi. Saya kan perempuan, nggak mungkin lah saya menawarkan diri ngajak nikah duluan gitu. Sampai akhirnya nggak nikah-nikah sampai tua gitu, karena menuruti gengsi itu tadi. Takutnya itu menurunkan marwah. Sementara dalam Islam itu tidak masalah ya, Uma ya. Justru itu wanita yang mulia jika tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk pernikahan. Tapi tentu orang tua dan para guru-guru gitu ya, para sahabat-sahabat yang sudah menikah pasti kalau ngeliat ada saudaranya atau temennya yang belum menikah, pasti mereka juga nggak akan diem kan. Pasti akan dibantulah untuk mengenalkan dengan si A, si B, si C gitu. Tapi Mbak Zeda, ini ada yang penting. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus tahu tentang cara ta'aruf yang benar. Karena jadinya jadi pacaran bukan ta'aruf gitu. Jadi 11-12 ya. Agak bingung membedakan ta'aruf dengan pacaran. Betul, ya. Padahal di awal tadi kita sudah membedakan ini ta'aruf, ini pacaran. Sangat jauh berbeda, nggak sama. Jadi sebenarnya cara ta'aruf yang benar itu seperti apa sih? Ingat, kita ini sedang dalam masa perkenalan. Artinya tetap laki-laki dan perempuan ini bukan mahram. Artinya tetap terjaga antara laki-laki dan perempuan ini. Bukan berarti sudah ta'aruf akhirnya bebas ngapa-ngapain gitu. Seperti sebagaimana sebagian yang pacaran, artinya pacaran artinya dia milik saya, ya begitu begini, bebas begitu begini, tidak. Yang ada rasa memiliki padahal belum waktunya gitu. Iya betul. Ta'aruf itu hanya perkenalan. Tidak boleh ya dalam ta'aruf seperti itu ya? Enggak. Ta'aruf itu perkenalan, kalau nggak jadi ya udah, dan nggak ada rasa sedih apapun. Masya Allah. Kan tidak melibatkan hati yang mendalam, tidak ada aktivitas fisik apapun, tidak ada kata-kata rindu dan sebagainya. Jadi kalau nggak jadi ya udah gitu. Nah ini Uma, kebanyakan ta'aruf yang terjadi sekarang ini dengan dalih untuk menghindari zina agar tidak bertemu, udah deh kita komunikasi lewat chattingan aja, WhatsAppan aja. Jadi komunikasi pendekatannya lewat chatting atau via online. Itu termasuk berhalawat berduaan atau gimana Uma dalam Islam kalau seperti itu ta'arufnya? Lagi-lagi ya, kita ini manusia biasa. Kalau terlalu intens, kemudian membuka masalah-masalah yang sangat pribadi, itu bisa akhirnya lama-lama menuju kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum menuju kepada arah situ, kita pangkas itu. Makanya kenapa dalam ta'aruf itu sebenarnya ada fasilitator untuk menghindari supaya jangan terlalu, karena dalam ta'aruf itu pertanyaan-pertanyaannya bukan kamu udah makan atau belum, kamu udah sholat atau belum. Itu yang harus dihindari. Itu pertanyaan-pertanyaan yang terlalu remeh-temeh ya. Karena kalau sholat ya harusnya kita pilih pasangan yang emang harus sholat. Khawatirnya nanti kita dipermainkan ya hati kita sebagai wanita karena perhatian-perhatian yang kadang-kadang diberikan itu tadi ya. Iya. Terlalu perhatian. Karena wanita ini kan sensitif sekali perasaannya. Dengan perhatian kan mudah tersentuh dengan lelaki. Jadi ini yang harus dijaga. Itu betul. Wanita sangat lemah sekali dengan perhatian-perhatian. Itu harus dihindari. Betul. Jadi dan laki-laki suka ketika memberikan perhatian kepada wanita, memang begitu kan, fitrahnya seperti itu. Modus bisa jadi modus ya. Jadi kebanyakan di luar sana harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Jadi kembali lagi, jadi pertama kalau kita mau ta'aruf yang harus kita pahami adalah kita tahu ini tuh belum ada akad nikah, dia bukan milik saya juga. Betul. Kita sedang berkenalan satu sama lain, jadi jaga hukum-hukum atau jaga agar tidak menembus batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apalagi teman-teman yang harus dilakukan ketika teman-teman melakukan ta'aruf, luruskan niat bahwa memang teman-teman mau menikah. Mau menikah, karena ada yang ta'aruf tapi ntar ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nanti ketika ditagih, nanti tunggu saya selesai kuliah, nanti tunggu abang saya menikah, nanti tunggu saya mapan. Jadi terlalu banyak alasan. Kalau gitu nggak usah ta'aruf sama si beliau ini. Bukan untuk iseng kenalan aja gitu ya, tapi serius ke pernikahan. Betul. Ketiga, pastikan ketika teman-teman ta'aruf, teman-teman menggali data pribadi dengan tukar biodata kalau memang belum kenal sama sekali, atau bertanya kepada saudara-saudara dia atau teman-teman dia. Waktu adik saya bungsu namanya Ria Ricis ya, teman-teman kenal. Ketika beliau ta'aruf dengan suaminya yang sekarang namanya Rian, itu tugas saya itu menginvestigasi semuanya, semuanya. Dari awal kenal sampai pernikahan ketemu berapa kali itu Uma Ria Ricis dengan suaminya sebelum menikah? Setahu saya Ricis ada satu kegiatan baksos, akhirnya ketemu sama si beliau ini. Kemudian beliau ini mengatakan saya pengen serius sama kamu. Kemudian Ricis katakan kalau kamu ingin serius kepada saya langsung datang kepada keluarga saya. Rian ini langsung datang kepada kami dari Aceh menuju ke Jakarta. Itu pertemuan kedua. Saya banyak nanya,
di situ. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, selama pertanyaan itu akhirnya kita bilang, oh, oke, orang ini baik, beliau baik. Baru berikutnya beliau datang langsung khidbah. Setahu saya seperti itu ya, yang saya. Berapa kali tuh, 3-4 kali? Ya mungkin sekitaran itu, tapi 3 dalam atau 4 sekali kali. pertemuan dengan durasi yang Oke, cukup lama. jadi ini pelajaran buat kita ya, walaupun 3-4 kali, tapi kalau berkualitas di Ya. situ proses pengenalannya Betul. bisa jadi langsung ke tahap pernikahan. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah tadi ya data dirinya pastikan, terus di cross check bener nggak? Coba kita tanya ibunya, tanya ayahnya, tanya adiknya. Itu yang saya lakukan. Ngobrol sama ada teman-temannya, coba tanya. Kalau Oke. misalnya punya akses di mana tempat beliau bekerja, tanya aja sama teman-teman. Sedetail itu ya ta'aruf ya, Kita tidak lakukan. semudah bayangan kita saling mengenal dekat, yang penting kita Betul. berzina udah menikah gitu, nggak seperti itu. Betul, Masya mungkin Allah. banyak yang nggak tahu, ini saya nggak pernah cerita juga. Sahabat umat semuanya, ketahuilah bahwa kesehatan itu adalah penting dan segala-galanya untuk kita. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sehat kita bisa belajar, dengan sehat kita bekerja. Nah, salah satu cara kita menjaga kesehatan adalah dengan British Propolis. Nah, ini yang biasanya saya minum bersama dengan keluarga. Cara minumnya teman-teman bisa tetesin aja di air minum 4 atau 3 tetes silahkan, atau bisa langsung minum saja teman-teman semua. Atau teman-teman bisa loh untuk pemakaian luar. Nah, kita lihat ya. Anak-anak saya juga minum loh teman-teman semua, dan banyak sekali yang sudah membuktikan kepada kita semua dengan mengkonsumsi British Propolis. Insya Allah teman-teman akan terjaga kesehatannya, dan insya Allah banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang tersembuhkan dengan British Propolis. Coba ya. Rian waktu sebelum menikah sama Ria bekerja di satu tempat. Akhirnya dari keluarga kami punya jalur untuk bertanya kepada orang yang berada di tempat pekerjaannya Masya beliau. Allah, itu. Masya Allah. Akhirnya kita tanya bagaimana kesehariannya. Oh, dia Masya Allah. Jadi kayak ibadahnya Siti bagus, Khadijah Qurannya dengan bagus. Rasulullah ya, Iya. udah mencari Iya, tahu jadi gitu. betul-betul segala sisi kita cari Masya tahu Allah, siapa Masya orang Allah. ini sesungguhnya. Jadi itulah yang membuat kita ya pasti dalam pernikahan pasti nanti ada kaget-kagetnya, tapi kita sudah antisipasi karena kita sudah tahu. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, setelah itu semua sudah beres, ya tinggal saling melihat satu sama lain untuk kembali memastikan bahwa iya saya Ada saya ketertarikan mau sama atau beliau. kecenderungan hati atau tidak gitu ya. Oke. Satu lagi Uma, kita bicara masalah tentang chatting ya, berkomunikasi via online ya. Ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kalau proses ta'aruf lewat WhatsApp dengan seperti yang Uma katakan tadi, tanya lagi makan, udah Iya, makan iya. belum, udah sholat, itu tidak perlu, itu malah bisa mendekati zina gitu. Pertanyaannya terlalu remeh lah. Iya, itu termasuk berhalawat tidak sih Uma? Karena kan di situ juga berhalawat itu kan berduaan ya. Iya. Nah, sementara dalam chatting itu kan hanya ada 2 orang yang berkomunikasi. Itu Iya. termasuk berhalawat atau tidak dengan chatting model seperti itu dengan konsep ta'aruf? dalam Tergantung Islam? kapan waktu chatnya. Biasanya kalau semakin malam itu semakin ini ya. Oke. Waktu Lebih ya, intimate bukan ya. berdua atau tidaknya ya. Karena kalau sehari-hari ini kadang-kadang kita juga chat lawan jenis untuk urusan-urusan tertentu dengan kalimat-kalimat oke. tertentu gitu. Oke. Tapi kalau dia semakin Ada urusan hati ya, di situ, urusan itu harus hati-hati ya. Kemudian kalimat-kalimatnya waktunya semakin ini ya, semakin sepi. Nah itu khawatir untuk menuju kepada arah yang Allah tidak inginkan. Oke. Tapi ini ada beberapa yang penting juga. Banyak teman-teman yang ta'aruf, teman-teman nggak tahu dalam ta'aruf itu pertanyaan apa yang penting untuk Nah, ditanyakan. itu Uma. Apa yang paling penting Jadi ta'arufnya ditanyakan? jadi lama banget gitu karena nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang efektif ya, pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang ditanyakan. Oke. Jadi beberapa yang harus teman-teman tanyakan untuk mengetahui siapa orang ini sebenarnya. Yang pertama adalah teman-teman harus tanya kepada beliau ini, pemahaman kamu tentang keluarga atau visi misi kamu dalam berkeluarga itu seperti apa? Oke. Visi misi itu penting banget. Perusahaan aja punya visi misi. Betul. Sekolah aja, pesantren aja punya visi misi. Apalagi perusahaan dunia akhirat ya, Iya. rumah tangga ya, Benar. pernikahan, Masya Allah. Semua punya visi misi, Iya. semua punya goals dalam kehidupannya. Oke. Tanya sama dia, kamu goals dalam pernikahan, visi misi kamu dalam pernikahan apa sih? Oke. Misalnya kalau visi misi dalam waktu itu ya, visi misi pernikahan saya itu saya pengen membentuk keluarga Qurani gitu. Saya pengen anak-anak saya boleh jadi apapun tapi harus Quran. Artinya saya harus cari orang-orang yang punya visi Oke. misi yang sama. Jangan sampai Allah. saya mau Quran kemudian suami maunya yang lain-lain gitu ya. Oke. Jadi agak susah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kita kalau bahas ta'aruf kayaknya nggak ada habisnya nih Uma. Berhari-hari kayaknya nggak ada habisnya. Karena ini menarik sekali ya, ta'aruf ini berkaitan dengan jodoh ke jenjang pernikahan. Langsung saja nih Uma, bisa memberikan statement atau catatan khusus untuk
masyarakat di rumah agar lebih mendapatkan ilmu terkait dengan ta'aruf dalam Islam yang benar seperti apa? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masya Allah, masalah ta'aruf ini adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan sebelum menuju kepada tahapan pernikahan. Pahamilah teman-teman semua, dalam ta'aruf ini ada beberapa rambu-rambu yang harus kita patuhi agar ta'aruf itu tidak membuat kita jatuh kepada lubang yang salah. Kita hendak menuju kepada pernikahan yang suci, cara-cara yang ditempuh juga haruslah cara-cara yang suci. Beberapa tadi saya lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang penting mungkin untuk teman-teman tanyakan dalam proses ta'aruf adalah tanyakan tentang visi misi dia dalam menikah. Itu sangat penting teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tanya kepada orang tersebut bagaimana kesiapan kamu dalam menikah. Bagaimana kesiapan kamu mengenai finansial mungkin untuk yang laki-laki, bagaimana kesiapan kamu secara ruhiyah, persiapan kamu yang lain-lainnya secara keilmuan, tanya kepada dia. Kemudian yang ketiga teman-teman harus tanya bagaimana pemahaman kamu mengenai hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan. Itu teman-teman harus tahu. Kita harus tahu bagaimana pandangan dia mengenai berbagai macam hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Paham nggak beliau itu tentang hak dan kewajibannya? Karena kalau tidak paham, khawatir terjadi masalah yang besar dalam rumah tangga. Yang keempat, teman-teman harus tanyakan kepada orang tersebut bagaimana ibadah-ibadah yang kamu jalankan sesungguhnya. Tanya kepada dia dan buktikan lewat teman-temannya, kah, saudaranya, kah. Kemudian yang kelima, tanyakan kepada dia bagaimana ketika dia dalam keadaan emosi. Karena banyak orang-orang yang emosi, dia akan main tangan kah atau dengan kata-kata kasar kah. Tanya kepada orang tersebut dan cross check lagi dengan orang-orang terdekatnya, itu sangat penting. Kemudian yang keenam, teman-teman harus tanya kepada dia juga bagaimana cara dia mengatur dirinya dan mengatur keuangannya. Banyak sekali rumah tangga yang pecah, yang hancur hanya karena masalah keuangan. Bagaimana konsep keuangan dalam dirinya? Bagaimana contohnya adalah kalau misalnya laki-laki punya harta, bagaimana perempuan punya harta, bagaimana pandangan kamu mengenai laki-laki yang wajib menafkahi istrinya lahir batin, harus ditanya hal tersebut. Kemudian teman-teman juga harus tanya, kenapa kamu memutuskan untuk ta'aruf? Ada apa dengan ta'aruf sesungguhnya? Untuk mengetahui seberapa tahu dia tentang ta'aruf dan seberapa dia paham dalam rambu-rambu ketika dia menjalani ta'aruf. Artinya kalau dia patuh dengan ta'aruf, apalagi nanti ketika dia menikah. Berikutnya teman-teman harus tanya, bagaimana hubungan yang dia jalani bersama dengan keluarganya? Bagaimana hubungannya dia dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik-adiknya? Yang insya Allah kalau hubungan itu baik, kita berharap agar kebaikan itu pun terjadi dalam keluarga kita, insya Allah. Dan terakhir teman-teman harus tanya bagaimana pemahaman dia tentang masa depan, apa yang dia lihat tentang gambaran masa depan, apa yang dia lihat tentang keluarga ini di masa depan, dia mau bawa keluarga ini menjadi keluarga yang seperti apa. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang saya rasa harus ditanyakan kepada calon kita, insya Allah. Dan teman-teman yakin saja insya Allah kalau kita sudah menjalani prosesnya dengan sungguh-sungguh istikharah, jangan lupa istikharah itu artinya kita menetralkan hati, kita minta sama Allah dan Allah kasih tanda berupa apa? Berupa kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan proses tersebut hingga akhirnya menikah. Jalani proses ta'aruf dengan benar, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tidak jadi, tidak ada masalah. Tidak ada orang patah hati berhari-hari harinya karena gagal ta'aruf. Karena dalam ta'aruf tidak melibatkan hati terlalu dalam. Banyak yang lain-lain yang insya Allah yang bisa menerima kita apa adanya dan kita bisa menerima dia apa adanya. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah, menginspirasi sekali ya catatan Umma kali ini ya. Jadi memang kita harus berhati-hati ya Umma ya dalam berta'aruf. Terutama kita sebagai wanita ya, karena nanti kalau sudah menikah kita benar-benar akan menyerahkan diri sepenuhnya ya kepada suami kita, tunduk patuh. Jadi kalau sampai salah pemimpin, aduh subhanallah, jangan sampai. Baik Uma, terima kasih banyak catatan yang menarik, menginspirasi, ilmunya semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sahabat Uma di rumah. Terima kasih Uma Oki. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat Uma sudah menyaksikan catatan Uma kali ini. Terima kasih banyak. Saya Zeda Salim undur diri dan juga Uma Oki Stiana Dewi dan juga kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.